Diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga kecil yang sangat harmonis, di mana di dalamnya terdapat sang ibu bernama Claire, suaminya bernama Michael, dan seorang anak gadis mereka yang sangat pintar bernama Emma. Di suatu hari, rumah Claire terlihat kedatangan seorang pria bernama Solomon, di mana Solomon ini diketahui dikirim dari sebuah yayasan dan menyalurkan orang-orang berkebutuhan khusus untuk mendapatkan sebuah pekerjaan agar bisa berguna untuk membantu sesama. Solomon di sana akan membantu Claire membuatkan pagar baru untuk rumahnya. Beres berkenalan dan menyiapkan segalanya, ia pun terlihat pergi menemui seorang dokter. Dokter tersebut bernama Dr. Mood, karena sebelumnya telah membuat janji untuk memeriksa kandungan si Claire, yang ternyata kini telah hamil 3 bulan lamanya. Dr. Mood ini adalah dokter baru yang menggantikan dokter Claire yang dulu. Dan tak lama suster pun pergi untuk mengecek beberapa pembukuan dan juga administrasi. Hal aneh pun seketika terjadi. Claire kala itu merasa ada kejanggalan, di mana di dalam ruangan tersebut bukannya memeriksa kandungan, si dokter ini malah mempermainkan bola-bola dan kerang laut miliknya. Sehingga Claire pun tentu saja panik dan cepat-cepat pergi dari rumah sakit itu. Tibanya di rumah, Claire pun langsung menceritakan semua kejadian barusan, sehingga membuat suaminya pun menjadi sangat marah. Ia pun lantas melakukan pengaduan kepada pihak rumah sakit dan polisi. Saat 2 minggu berlalu, berita pun tersebar ke semua televisi tentang penangkapan Dr. Mood yang akan segera dilakukan. Hal tersebut membuat si dokter depresi dan malah seketika melakukan penembakan pada dirinya sendiri. Sang istri pun merasa sangat sedih, ditinggal oleh sang suami almarhum yang aset kekayaannya kini telah disita negara. Python sang istri pun tertekan dan tak bisa apa-apa selain menerima akan dirinya yang telah jatuh miskin. Sehingga suatu saat Python pun ingin pergi berjalan keluar. Ia pun tiba-tiba saja terjatuh karena pingsan. Dan ternyata Python ini juga sedang hamil dan kala itu mengalami keguguran. Siuman dari operasi, Python pun dibuat stres akan masalah-masalah yang menimpa hidupnya. Terlebih lagi, ia melihat berita televisi di rumah sakit dengan menayangkan data-data korban praktik menyimpang si Dr. Mood. Di mana ketika melihat wajah si Claire, wanita yang sebelumnya telah melaporkan sang suami, Python pun berniat menyusun rencana untuk bisa membalaskan penderitaan yang ia rasakan. Singkat cerita, 6 bulan pun berlalu. Anak kedua Claire yang bernama Joe kini pun tumbuh dengan sangat baik, yang mana Solomon juga masih di sana membantu Claire untuk mengecat ulang rumahnya. Di mana dengan berbekal info jika keluarga Claire ini tengah mencari seorang asisten rumah tangga, Python pun datang dan berpura-pura melamar ingin menjadi pengasuh anak-anak si Claire. Akibatnya Python pun pintar berbohong dan karena jago bersandiwara dan berpura-pura menjadi wanita yang baik, Claire pun menerima si Python sebagai pembantu rumah tangga. Ia pun tidak menaruh curiga sama sekali. Ia pun juga memberikan hadiah berupa gantungan ketika hari pertama ia kerja. Ia pun langsung mengadakan home tour dan mengantar Python ini untuk menuju kamarnya. Singkat cerita, pukul 3 pagi Python pun terbangun. Ia langsung menuju ke kamar bayi, lalu mengambil sebuah bantal untuk menutupi alat intercom, sebuah alat perekam suara. Di mana entah kenapa wanita ini pun mulai membuka kemejanya. Ia malah memberikan sebuah ASI kepada si Joe, anak bayi tersebut. Dan anak bayinya pun nurut-nurut aja tuh. Tapi kok ada yang beda ya rasanya. Begitu ucap si bayi. Tak berhenti di situ, ulah penyimpangan si Python ini yang ingin berniat balas dendam. Melihat surat promosi penting yang ada di tas Claire untuk pekerjaan si Michael sang suami, Python pun mengambil surat itu dan merobeknya di toilet. Sehingga Claire pun kebingungan saat berada di jasa pengiriman, yang seketika asmanya pun kambuh hingga Python pun tahu jika si Claire ini punya penyakit asma. Beruntungnya Michael sang suami yang baik hati pun tidak marah ketika Claire bilang jika surat promosinya hilang. Ia pun menghampiri Joe karena menangis. Ia mempunyai firasat bahwa Joe ingin diberi ASI, di mana ketika Claire ingin memberikan sarapan kepada Joe, Joe pun seakan menolak ASI sang ibu. Yang ternyata Joe ini sudah lebih suka terhadap ASI si Python. Sepertinya terdapat banyak zat-zat yang sangat diinginkan oleh si Joe. Di mana benar saja ketika di rumah sepi, Python pun terus memberikan ASI kepada si Joe, yang bertujuan mungkin si Joe ini supaya tidak mau menerima ASI sang ibu asli. Ternyata pada saat itu dia malah kepergok oleh bapak Solomon. Di luar,
Salomon ternyata sedang mengechat dan Salomon pun kaget saat melihat si Python tengah memberi ASI. Dimana ketika Python sadar jika ulahnya ketahuan Salomon yang kini sedang fokus menonton, Python pun langsung mengancam, awas saja jika Salomon membocorkan apa yang ia lihat. Merasa keberadaannya terancam, Python pun mulai berniat untuk menyingkirkan Salomon. Dimana dengan sadis ia memfitnah pria tersebut dan memberitahu Clear jika Solomon ini mencurigakan ia begitu dekat dengan si Emma. Dimana dengan alasan meminta Clear mengambilkan baterai di sebuah gudang, Clear pun dibuat syok karena menemukan celana Emma di laci Salomon, yang itu tentu ulah si Python, sehingga Salomon ini diberhentikan dan diminta pulang kembali ke yayasan. Berhubung ulang tahun Clear diketahui sebentar lagi akan tiba, Michael pun menemui Marlene, yaitu sahabat mereka, untuk membuat sebuah rencana kejutan. Dimana ketika saat dia pulang subuh, Michael pun menemui Marlene, yaitu sahabat mereka, untuk membuat sebuah rencana kejutan. Dimana ketika pulang subuh-subuh, Michael pun mendengar suara orang di bawah lantai, yang itu ternyata si Python. Ia sengaja pakai baju yang manja untuk melakukan mancing mania terhadap si Michael untuk bisa menjebak mereka satu persatu. Tiba-tiba di hari ulang tahunnya, kesialan pun lantas terjadi di saat Clear membawa cucian ke laundry yang menemukan korek Marlene berada di jaket si Michael, yang tentunya lagi-lagi itu ulah si Python. Dimana Clear pun lantas langsung dibuat buta oleh tipuan Python. Ia pun langsung menuduh Michael sudah melakukan hal yang di luar nurul oleh si Marlene, yang tentunya kejutan itu pun rusak dengan perkelahian didengar oleh banyak orang. Beres kejadian memalukan kemarin, Michael dan Clear pun ingin family trip agar keharmonisannya bisa kembali. Namun kali ini mereka hanya ingin pergi berempat dengan anak-anaknya. Ia tak ingin mengajak si Python, dimana si Python ini sibuk menguping percakapan itu lewat intercom. Hal tersebut tentu saja membuatnya kesal dan sakit hati. Dengan rencana busuk si Python, ia pun berniat memasang sebuah jebakan di rumah kaca. Marlene yang di tempat lain merupakan adalah seorang agen properti. Dia melihat rumah si Dr. Mood yang sedang di listing. Marlene pun sadar jika gantungan di sana sama seperti yang ada di rumah Clear. Sehingga Marlene pun curiga dan pergi ke perpustakaan untuk mencari riwayat kehidupan Dr. Mood. Yang dari salah satu foto itu, Marlene pun tahu jika Python adalah sang istri yang sedang menyamar. Merasa jika sahabatnya kini telah tertipu oleh seorang janda yang berpura-pura menjadi pembantu, ia pun melabrak si Python. Dia pun dengan sendirian datang ke rumah itu. Ketika Clear sedang sibuk berada di Botansial, ia pun mengungkap rahasia Python dan bertanya di mana Clear kini berada. Python pun lantas berbohong, bilang Clear berada di rumah kaca. Hingga Marlene seketika terkena jebakan yang telah dibuat. Almarhum sudah si Mbak Marlene ini guys. Tahu jika Clear nantinya akan syok melihat jasad Marlene, Python pun dengan sengaja membuang obat asma miliknya. Dan ia pun buru-buru keluar dari rumah tersebut membawa Jo agar mempunyai alibi tidak tahu dengan kejadian tersebut. Dimana benar saja ketika Clear pulang mengambil bibit, ia lalu kaget melihat Marlene yang sudah menuju surga. Asmanya pun langsung kambuh seketika tuh. Namun beruntung saja dia sudah sempat menelpon pihak kepolisian. Dan tak berhenti di situ, licik dari si Mbak Python ini tidak kalah cerdik juga. Di saat Michael ingin menghancurkan rumah kaca, Python pun pura-pura lugu mengajak si Michael masuk ke dalam. Yang karena sudah sama-sama pingin tuh, Python pun memancing Michael untuk melakukan adegan yang di luar nurul. Namun beruntung Michael pun bilang saya sudah punya istri. Jadi si Michael ini tidak goyang imannya. Dia setia, suami yang baik dan rajin menabung. Clear yang kini diizinkan pulang dari rumah sakit, ia pun seketika teringat dengan mendiang Marlene. Ia pun langsung pergi ke kantor dan menemukan listing penjualan rumah Dr. Mood di atas meja. Dimana ketika Clear memutuskan ingin mengunjungi rumah itu dan dibiarkan masuk ke dalamnya untuk melihat, Clear pun akhirnya tahu fakta sebenarnya. Ia pun bergegas pulang dan langsung meninju si Python hingga terpental. Tinjuan ibu-ibu ini nggak boleh diraguin guys. Tiba malamnya, Michael pun kembali mendengar suara radio yang menyala dari alarm kamar. Yang itu ternyata adalah jebakan si Python yang seketika memukul Michael hingga terjatuh.
Di mana Claire yang mendengar suara itu pun langsung turun dan menemukan suaminya kini telah terluka dan kakinya pun patah. Michael pun langsung bergegas menyuruhnya untuk menghubungi polisi karena Michael ini tidak bisa bergerak sama sekali. Beruntungnya ketika Peyton ingin menyergap si Claire dari belakang, Emma si anak pintar ini pun langsung bergegas memberitahu sang ibu. Sehingga terjadilah aksi baku hantam antara ibu-ibu tinju. Dan curangnya, si Peyton ini malah menggunakan skop dalam pertempurannya. Di mana ketika sang ibu sedang bertarung, Emma pun dengan cerdas membawa adiknya menjauh dari Peyton yang cepat-cepat bersembunyi dan meminta adiknya untuk tetap diam. Beres pertarungan yang sengit, akhirnya dimenangkan oleh si Peyton. Si kecil pun berhasil ditemukan di loteng, namun beruntungnya di sana tidak disangka Solomon yang ingin menolong si anak kecil itu. Di mana ketika Peyton hendak menghabisi Solomon memakai sekop yang ia bawa, Claire pun langsung muncul berlari menghantam Peyton hingga terpental jauh dari lantai 3. Peyton pun seketika tiada. Tamat, gitu aja filmnya. Film ini berjudul The Hand That Rocked and the Cradle 1992.